Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetya Mulia, Profesor Joko, Profesor Sahala Huta Barat, ini senior kami di Kementerian Kelautan Perikanan, sekarang kembali sebagai guru besar di Universitas Diponegoro. Yang saya hormati para pembicara yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri Kelautan dan Perikanan pada kesempatan pagi hari ini berhalangan hadir karena seperti kita ketahui hari ini akan ada sidang kabinet dan beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili dan membacakan keynote speech beliau. Namun demikian saya mohon izin nanti di beberapa bagian saya akan melakukan elaborasi untuk menyesuaikan dengan forum ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menjatuhkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan kehendaknya jualah sehingga kita bisa hadir pada sebuah seminar setengah hari yang sangat penting yang bertemakan tentang global fisheries. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi strategis karena berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Demikian pula berada di satu sisi di Asia dan Australia. Posisi ini sangat penting karena kita juga memahami bahwa di masa yang akan datang era ekonomi kita akan beralih ke Pasifik, dan itu artinya Indonesia memiliki satu peluang dan tetapi tantangan yang tidak mudah juga. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan beberapa hal terkait dengan kebijakan kelautan perikanan kita saat ini, ada satu hal yang penting yang sering dilupakan oleh bangsa ini, yaitu deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini menjadi sangat strategis karena telah merubah kekayaan laut Indonesia. Pada saat sebelum deklarasi Juanda, luas laut kita itu hanya 2,1 juta kilometer persegi. Tetapi dengan deklarasi Juanda dan kemudian dilegitimasi melalui Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982, laut kita bertambah menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam 5,8 juta kilometer persegi inilah kita menyimpan satu kekayaan alam yang sangat kaya. Beberapa hal diantaranya, Indonesia dengan deklarasi Juanda yang dilegitimasi dengan UNCLOS itu, Indonesia sekarang memiliki 17.504 pulau kecil dan pulau besar. Khusus mengenai pulau kecil ini, Indonesia pernah mengalami satu tragedi dengan kekalahan kita di Mahkamah Internasional sehingga si Badan Likitan lepas dari wilayah NKRI. Supaya sejarah itu tidak berulang, maka sejak Kementerian Kelautan Perikanan didirikan pada tahun 1999, maka segera dilakukan pendataan ulang toponimi pulau-pulau kecil kita, untuk kemudian alhamdulillah pada tahun 2012 yang lalu seluruh pulau-pulau kecil kita, pulau terluar ada 92 pulau kecil terluar, kita sudah depositkan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini penting supaya secara internasional Indonesia kuat, legitimate, dan legal memiliki wilayah seperti yang saya katakan tadi 5,8 juta kilometer dengan dipagari
sebagai basis perhitungan wilayah laut 92 pulau kecil itu. Jadi tidak akan ada lagi kehilangan pulau kecil karena 92 kita sudah depositkan di New York pada tahun 2012. Saat ini kita juga masih terus mengupdate perkembangan jumlah pulau kita, karena pada perkembangan terakhir ada tim toponimi atau tim penamaan pulau yang dibentuk oleh Presiden, dan kita bekerja sudah lebih dari hampir 11 tahun. Sampai hari ini kita masih baru berhasil mengidentifikasi secara akurat 13.466 pulau. Kita masih terus mengidentifikasi untuk memastikan bahwa jumlah pulau kita 17.504. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam laut yang sangat luas itu diperkirakan nilai ekonominya sebagai berikut. Dari perikanan diperkirakan ada nilai ekonomi 31 juta miliar dolar per tahun. Kemudian di wilayah pesisir ada 56 miliar dolar per tahun. Kemudian di bioteknologi laut ada 40 miliar dolar. Wisata bahari diperkirakan 2 miliar dolar. Minyak bumi ada 6,6 miliar dolar. Dan transportasi laut 20 miliar dolar. Ini potensi yang ada di dalam laut kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akan tetapi tantangan kita ke depan tidak mudah. Yang pertama, ada hasil kajian dari McKinsey pada saat kita rapat kerja teknis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita mengundang dari McKinsey, dan mereka menjelaskan satu skenario global. Kira-kira begini, pada tahun 2050 diperkirakan penduduk bumi ini menjadi 9,2 miliar orang. Dan 9,2 miliar orang itu ternyata kebutuhan pangannya meningkat 70% berdasarkan basis tahun 2000. Lalu kemudian dihitung untuk memenuhi pangan dari 9,2 miliar itu, maka ada kebutuhan lahan pertanian. Dan dicek di seluruh dunia potensi lahan pertanian, ternyata ada gap kira-kira 48 juta hektar. 48 juta hektar ini ekivalen dengan untuk mensuplai kebutuhan pangan kira-kira 250 juta orang. Artinya apa? Ke depan, kalau pangan kita hanya mengandalkan pertanian atau daratan, maka ada potensi kelaparan 450 juta orang kalau hanya kita stagnan di pertanian. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana membuat satu alternatif pangan atau pangan alternatif yang bersumber di luar pertanian, di luar daratan, dalam hal ini laut. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah peluang memanfaatkan laut sebagai sumber pangan alternatif. Itulah sebabnya ke depan mariculture atau bahkan offshore aquaculture adalah solusi yang harus kita hitung betul, kita teliti betul untuk kemudian kita kembangkan di masa depan. Termasuk di dalamnya budidaya rumput laut sebagai salah satu sumber karbohidrat baru, menggantikan kebutuhan karbohidrat yang selama ini diproduksi dari biji-bijian
di daratan. Jadi itu tantangan yang pertama. Mariculture bahkan offshore aquaculture, saya sangat berterima kasih Prasetya Mulia bisa memulai menggulirkan isu-isu ini, dan saya kira ke depan ini terus kita harus jaga supaya konsep bangsa ini untuk memanfaatkan lumbung kita yang terakhir itu betul-betul bisa menjadi satu kenyataan. Tentu saja perikanan tangkap kita juga harus garap. Tantangan perikanan tangkap kita saat ini adalah kalau kita berfokus hanya pada laut teritorial dengan struktur armada perikanan kita yang lebih dari 90% di bawah 30 gross ton, maka kalau ini tidak dirubah, ini hanya akan menjadi malapetaka dan hanya akan mempertahankan kemiskinan nelayan. Oleh karena itu, ke depan yang harus kita pikirkan bersama bagaimana memperluas fishing ground kita bahkan sampai ke laut lepas. Kita tidak boleh lagi berfokus pada perairan teritorial 12 mile karena itu sudah crowded dan sudah overfishing. Kita harus memikirkan fishing ground kita selain ke ZE yang memang menjadi hak kita setelah UNCLOS tadi, juga ke laut lepas. Dan inilah sebetulnya tantangannya bagaimana ke depan Indonesia harus mendorong perikanan, korporatisasi perikanan supaya kita bisa memiliki armada kapal di atas 1000 gross ton yang sampai hari ini satu pun kita belum punya gitu. Itu yang pertama. Tetapi itu belum cukup. Pada saat yang sama ketika konsumsi atau kebutuhan pangan itu mau dikembangkan ke laut, prasyaratnya adalah harus ada moratorium konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Itu salah satu solusi yang harus sungguh-sungguh dilakukan oleh semua negara. Dan Indonesia sudah mengambil keputusan itu dengan menetapkan satu undang-undang, kalau saya tidak salah pada tahun 2011, ada undang-undang lahan pertanian berkelanjutan. Dan di situ spiritnya adalah tidak boleh ada lagi konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Pada saat yang sama, kebutuhan akan perumahan, kebutuhan lahan untuk kawasan industri, untuk properti, bahkan untuk infrastruktur jalan, itu juga semakin membutuhkan lahan. Oleh karena itu, solusinya adalah untuk kebutuhan kawasan industri, kebutuhan properti, sentra bisnis baru, untuk menghindari konversi lahan pertanian tadi, tidak ada pilihan lain kecuali ke wilayah pesisir. Dan Indonesia secara kebijakan sudah mengantisipasi itu melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian berubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 kemarin yang mengatur bahwa wilayah pesisir kita termasuk perairan sampai 12 mile wajib dibuat tata ruang lautnya. Tata ruang di laut itu menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir sampai 12 mile sebelum dimanfaatkan harus dibuat alokasi ruang minimal untuk 3 peruntukan. Yang pertama, harus ada alokasi ruang di perairan pesisir itu untuk disebut sebagai kawasan pemanfaatan umum. Di kawasan inilah orang bisa menangkap ikan, orang bisa membudidayakan mutiara, bisa membangun platform untuk pertambangan, dan seterusnya. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan harus ada alokasi ruang untuk kawasan konservasi. Secara teoritis, para pakar sudah sepakat kalau lautan ini akan dikelola secara berkelanjutan, maka minimal 30% dari ekosistem penting di laut harus dikonservasi. Artinya Indonesia
harus mengkonservasi laut kira-kira 31 juta kilometer persegi. Kalau ingin potensi laut ini mampu kita kelola secara berkelanjutan. Secara internasional, Presiden SBY pada Rio +20 2012 di Brasil, dalam pidato beliau membuat komitmen internasional bahwa Indonesia pada tahun 2020 akan mengkonservasi laut seluas 20 juta kilometer. Sampai hari ini, atas kolaborasi atau warisan dari Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Kelautan Perikanan, dari Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan, dan pemerintah daerah, setidak-tidaknya kita sudah membuat suatu kebijakan. Sudah ada 15,6 juta hektar kawasan konservasi di dalam alokasi ruang laut kita. Bapak Ibu sekalian, kawasan yang ketiga yang harus ada di laut itu adalah alur. Alur ini penting karena fungsinya untuk 3 hal. Yang pertama sebagai alur pelayaran atau alur akses keluar masuk dari laut ke sempadan pantai, itu alur pelayaran. Yang kedua, alur untuk penempatan pipa kabel bawah laut. Ini juga menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Tahun 2001 saya kebetulan menjadi bagian dari evaluasi pemanfaatan pasir laut di Riau yang diekspor ke Singapura. Ketika kita petakan dasar laut kita, dan kita juga mendapatkan peta dasar laut Singapura, itu sungguh luar biasa, mencengangkan. Ketika masuk di wilayah Singapura, di dasar laut menjadi wilayah Singapura, itu hanya ada 3 koridor pipa kabel bawah laut. Tetapi ketika masuk wilayah Indonesia di kota Batam, itu seperti sarang laba-laba, seperti cakar ayam. Tidak ada koridornya. Padahal banyak aturan internasional mewajibkan di sisi kiri kanan dari pipa kabel bawah laut tidak boleh ada aktivitas. Di Jakarta juga begitu. Di Surabaya bahkan Madura pernah padam 3 minggu hanya gara-gara ada kapal Lego jangkar kemudian menyangkut di kabel bawah laut PLN. Bukan salah kapalnya, karena nggak ada petanya. Itulah sebabnya melalui Undang-Undang Nomor 27 harus dibuat alur untuk penempatan pipa kabel bawah laut itu. Yang ketiga, alur ini fungsinya untuk menjaga migratory spesies yang penting untuk dilindungi seperti paus, hiu, kura-kura, dan seterusnya. Saya kira masih bulan kemarin atau beberapa bulan yang lalu, dan ini sudah berulang kali, nelayan di Kenjeran Surabaya nangkap hiu. Terjaring ikan hiu di jaring mereka. Dan ini akan terus terjadi. Kenapa? Karena fishing ground dari nelayan kita berhimpit dengan ruaya ikan hiu. Nah kan pertanyaannya, siapa yang harus mengalah? Ikan hiunya yang harus dipindah alurnya, atau nelayannya yang harus dipindah? Hiu tidak bisa kita ajak komunikasi. Mestinya, itulah pentingnya tata alokasi harus dibuat alurnya, bahwa di koordinat ini pemerintah Kota Surabaya membuat perda itu, atau Gubernur Jawa Timur membuat perdanya, membuat alur-alur migrasi hiu itu, dan di dalam alur itu tidak boleh ada nelayan masuk. Ya apa boleh buat, kita harus mendorong nelayan kita cari fishing ground yang lain. Karena kalau tidak, terus-menerus akan terjaring ikan-ikan hiu itu di jaring-jaring nelayan kita. Itu perlunya alur. Yang keempat, dan ini tidak selalu wilayah ada, adalah kawasan strategis nasional tertentu. Misalnya di kabupaten atau di provinsi itu ada pulau kecil terluar, maka pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus diberi status sebagai kawasan strategis nasional tertentu, dan itu ada perlakuan-perlakuan khusus yang berlaku atas kawasan tersebut. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk mengantisipasi tadi kebutuhan lahan, maka harus ada perda-perda tentang rencana zonasi perairan pesisir. Dan
ke depan ini dengan segala tantangan dari sisi ekologi, dari sisi sosial, reklamasi pantai itu merupakan salah satu solusi. Saya kira kita harus menjelaskan ke rakyat Indonesia bahwa reklamasi pantai tidak identik dengan penggusuran nelayan, tidak identik dengan pengerusakan lingkungan. Karena kalau itu direncanakan dengan baik, pengalaman di berbagai belahan dunia, saya kira kita lihat di Jepang, bagaimana bandara Haneda di Teluk Tokyo itu dibangun di atas lahan reklamasi, tetapi di bagian-bagian tertentu dia menggunakan tiang-tiang panjang, sehingga bahkan bandara Haneda itu persis di muara sungai. Bisa direkayasa secara teknologi sehingga ekosistem Teluk Tokyo tidak terganggu. Pada saat yang sama dibentuk koperasi nelayan Teluk Tokyo, sehingga manfaat dari reklamasi pantai untuk kepentingan berbagai kebutuhan ekonomi tadi itu juga dirasakan oleh nelayan kita. Dan di dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir itu diatur secara detail bahwa pemanfaatan ruang-ruang perairan itu tidak boleh destruktif terhadap lingkungan dan tidak boleh menggusur nelayan dan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam penyampaian Pak Menteri ini sudah dijelaskan berbagai performance kita. Saya ingin menyampaikan beberapa capaian dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan ini merupakan satu refleksi nanti ke depan bahwa memang harus ada hal baru yang harus kita agendakan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin mengutip beberapa saja tentang hasil pembangunan 2010-2014. Ini juga pertanggungjawaban kita kepada rakyat tentang apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan di bawah pimpinan Pak Menteri Syarif Cicip Sutarjo. Yang pertama, pertumbuhan PDB perikanan. Pada tahun 2010 tumbuh 6,2%, 2011 naik menjadi 7%, 2012 mengalami penurunan kembali 6,5%, 2013 6,9%, dan kita targetkan 2014 tumbuh menjadi 7,25%. Produksi ikan kita, saya kira di ruangan ini saya lihat ada beberapa pelaku usaha perikanan, saya kira bisa nanti kita share mengenai data-data produksi ini. Produksi perikanan tangkap kita 2010 5,38 juta ton. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 5,86 juta ton, dan target kita tahun ini 5,5 juta ton. Untuk perikanan budidaya dari 6,2 juta ton pada tahun 2010 meningkat pada tahun 2013 menjadi 13,7, lebih dari 2 kali lipat peningkatannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, meskipun ini sering dianggap remeh, adalah garam. Sampai hari ini Indonesia masih mengimpor garam lebih dari 1 juta ton per tahun. Ini sebetulnya sebuah ironi, ya, tetapi memang perlu kemauan politik yang kuat dan terintegrasi untuk mengatasi hal ini. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan garam kita setiap tahun itu untuk industri kira-kira 1,8 juta ton, dan untuk konsumsi kira-kira 1,5 juta ton. Totalnya kurang lebih 3,3 juta ton per tahun kebutuhan kita. Luas lahan kita yang sesuai dan bisa dikembangkan produksi garam itu kurang lebih 40.000 hektar. 40.000 hektar. Bapak Ibu sekalian, 40.000 hektar ini kalau kita garap dengan baik, kita ambil contoh misalnya untuk di Vietnam saja, dengan menggunakan teknologi biomembran dari Korea, itu mereka mampu memproduksi 250 ton
per hektar per tahun. Kita sekarang ini rata-rata, petani kita rata-rata 60 ton. Kalau kita punya 40.000 hektar, kita targetkan saja 100 ton saja kita produksi, kan sudah 4 juta, sudah surplus. Tapi sampai hari ini 1,8 juta ton garam industri belum sama sekali kita bisa produksi. Dan saya kira ya salah satu sebabnya karena para pelaku bisnis belum tertarik untuk melakukan investasi di produksi garam ini. Padahal menurut saya pasarnya sudah jelas, ada 1,8 juta ton, tambaknya ada, dan teknologi garam ini teknologi Tuhan. Nggak ada teknologi yang melampaui, hanya karena menggunakan matahari saja. Jadi airnya ditata sedemikian rupa, lalu diletakkan di suatu petak tambak dalam ketebalan air tertentu, dibiarkan dihajar sinar matahari selama 7 hari, maka jadilah garam itu. Gampang sekali dan relatif aksesibilitasnya cukup, karena dia berada di tempat-tempat di wilayah pesisir yang akses ke pantainya pasti sudah di pantai dan seterusnya. Jadi saya mengharapkan ini agenda kecil tapi strategis. Harga diri bangsa, masa negara sebesar ini masih impor garam gitu. Saya mendorong Prasetya Mulia untuk mengkaji ini dan sekaligus ya mungkin mengajak teman-teman para pelaku bisnis menghitung betul sampai akhirnya insentif apa yang diperlukan dari pemerintah supaya bisnis garam ini bisa menarik minat investor dalam negeri kita. Belum ada investor dalam negeri yang serius kecuali PT Garam, itu BUMN. Selama ini hanya pelaku-pelaku petani garam kecil saja. Padahal kalau ada investor bisa masuk ke situ, paling tidak 1,8 juta pasar ada untuk domestik. Belum lagi kalau kita ingin memenuhi kebutuhan negara tetangga. Malaysia masih mengimpor garam juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan kita juga mengalami memang fluktuatif, tetapi selalu berada di atas angka 100. Dan itu artinya kalau berada di posisi 100 kan artinya nilai produksi mereka dengan nilai kebutuhan mereka itu nol, berarti tidak ada tabungan. Ini misalnya pada tahun 2010 masih 105,56, kemudian pada tahun 2013 105,48. Target kita tahun ini adalah 112. Jadi Bapak Ibu sekalian, nilai konsumsi ikan kita juga naik dari 30 kg, 30,48 kg per kapita per tahun. Tahun 2013 sudah meningkat 35,62. Jepang itu Pak Naji kira-kira berapa? 90 sekarang ya konsumsi ikan per kapita. Jadi bisa dibayangkan kalau Indonesia 50 kg saja per kapita dikali 230 juta, kebutuhan ikan kita luar biasa. Ini juga menjadi peluang bisnis yang saya kira menjanjikan di masa depan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa pointers yang saya kutip dari bahan Pak Menteri untuk menjadi pengantar untuk diskusi kita. Saya yakin nanti Profesor Sahala akan mengelaborasi lebih komprehensif lagi dan para pakar yang hadir pada kesempatan ini. Dan ini satu pertemuan yang menarik karena saya lihat di agendanya akan membahas beberapa kebijakan di berbagai negara, dan itu akan menjadi benchmark kita untuk mengembangkan perikanan kita ke depan. Tapi tantangan kita, saya kira yang penting untuk perikanan ini, ya Pak Najia dan teman-teman sekalian, perlu ada korporatisasi usaha perikanan kita. Usaha perikanan kita sebagian besar masih perorangan, dan saya kira bentuk-bentuk usaha perorangan seperti ini saya kira lebih bagus kalau kita korporatisasi, ada
dalam bentuk corporate atau operasi di tingkat nelayan, sehingga ada akuntabilitas hasil tangkapan, akuntabilitas keuangan yang sudah bisa kita capai. Kalau perorangan, ya saya kira sulit. Saatnya kita harus mendorong, dan saya harapkan Prasetya Mulia mengambil bagian untuk membangun diskursus terus-menerus bagaimana kita menuju menginisiasi suatu upaya korporatisasi usaha perikanan itu. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Sudirman Saad, kami mohon kesediaannya untuk maju ke depan lagi Pak, untuk menerima cenderamata yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Djoko Wintoro. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sudirman Saad dan Bapak Profesor Djoko Wintoro PhD. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki sesi